Bab 575. Menghadiahi Anda dengan secangkir kopi panas. Tenzih Harimurti melirik Kiba William beberapa kali dan tahu bahwa pria berkepala gendut dan bertelinga besar ini terlihat sangat arogan. Diperkirakan dia ingin menamparkan wajahnya, tetapi Tenzih Harimurti tidak akan menerima perlakuan orang sekecil Kiba William. Di matanya, karakter ini jika ingin membuat masalah, Tenzih Harimurti memiliki 10.000 cara untuk menghadapinya. Keduanya memasuki kantor manajer. Kiba William menutup pintu, dan kemudian meletakkan semua tirai, lalu duduk di kursi belakang, mengetuk jarinya di atas meja, sepasang mata jahat, terus-menerus menatap Tenzih Harimurti. Manajer Kiba, saya datang untuk bekerja di departemen penjualan pada hari pertama. Saya tidak tahu apa yang harus disampaikan manajer Kiba kepada saya. Tenzih Harimurti duduk tanpa basa-basi. Melihat asbak di atas meja kopi, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya sendiri. Hehe, Kenan Harimurti, aku tidak menyangka kamu adalah pendatang baru yang baru saja melapor tapi kamu terlihat cukup murah hati. Di depan bosmu, kamu tidak demam panggung sama sekali. Kiba William tersenyum sinis, berpikir dalam hatinya, dia tidak tahu apa latar belakang anak ini. Untuk mengatur dia bekerja di departemen penjualan, Juan Baldwin dari departemen personalia bahkan memblokir sepupunya sendiri. Mungkin orang ini memiliki hubungan yang mendalam dengan lelaki tua Juan Baldwin itu. Manajer Kiba, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda sebaiknya mengatakannya secara langsung. Kenan Harimurti akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata Tenzih Harimurti ringan, tidak menganggap ucapan sopan Kiba William sebagai satu hal sama sekali. Setelah mendengar ini, Kiba William tidak bisa menahan diri sedikit pun. Bagaimana hal seperti ini bisa dikatakan oleh seorang pendatang baru yang akan bekerja pada hari pertama kepada bosnya? Dia tidak sopan atau menyapa bosnya, hanya dengan sikap suam-suam kuku. Jika orang luar yang tidak tahu apa-apa melihatnya, dia akan berpikir bahwa Kiba William sekarang adalah bawahan dan sedang melapor ke atasannya. Kiba William menanggungnya dan berencana untuk memainkan anak ini terlebih dahulu, dan bertanya, Kenan Harimurti, Juan Baldwin, Wakil Direktur Departemen Personalia, sangat akrab denganmu. Mengenai Juan Baldwin, meskipun levelnya tidak tinggi, dia hanya seorang wakil pengawas, tetapi wakil pengawas Departemen Personalia memiliki banyak kekuatan, dan semua karyawan harus lulus penilaian dan promosi di bawah tangannya, jadi kurang lebih, Kiba William sedikit takut. Tenzih Harimurti menyalakan beberapa abu rokok dan menjawab tanpa berbicara, Manajer Kiba, sebagai pendatang baru yang datang untuk melapor kepada Anda, bukankah seharusnya Anda bos langsung berbicara dengan saya tentang pekerjaan, mengapa berbicara tentang topik konyol itu? Ekspresi Kiba William berubah, dan dia tidak bisa menahan napas. Dia berkata dengan marah, Kenan Harimurti, jangan menganggap dirimu terlalu serius di sini saat bersamaku. Kamu juga tahu bahwa kamu hanya pendatang baru, bahkan jika ada orang di belakangmu yang mendukungmu, tapi selama aku, Kiba William, ingin memperbaikimu, aku masih bisa membunuhmu sesuka hati. Jadi saya menyarankan Anda untuk berhati-hati di depan saya, jangan biarkan saya menangkapmu, jika tidak, bahkan Juan Baldwin tidak dapat melindungi Anda bahkan Departemen Personalia itu rusak. Tenzih Harimurti mengangguk ringan, saya mendengarnya. Kemudian dia menekan puntung rokok dan bertanya, apakah ada lagi? Kiba William sangat tidak puas dengan sikapnya dan bersenandung dengan dingin lalu berkata, Kenan Harimurti, Anda juga orang yang bijaksana, saya mungkin juga membuka jendela atap untuk berbicara dengan cerah dan memberi Anda jalan yang jelas. Jika Anda cukup pintar, hanya tinggal di departemen penjualan saya selama beberapa hari. Saya tidak akan mempermalukan Anda, biarkan Anda menghabiskan beberapa hari di kantor dengan nyaman. Tunggu sampai minggu depan dan laporkan ke Departemen Personalia, katakan bahwa Anda tidak dapat beradaptasi dengan pekerjaan di sini, dan minta Departemen Personalia untuk menyesuaikan posisi baru untuk Anda. Jika Anda bersedia untuk memindahkan diri Anda sendiri, wajah semua orang akan baik-baik saja. Perusahaan ini sangat besar, dan saya, Kiba William, tidak mampu menerima pendatang baru bagi Anda. Jika Anda bermasalah di perusahaan di masa depan, mungkin saya dapat membantu Anda. Tenzih Harimurti mendengarkan, setelah itu, dia tersenyum, mengetahui bahwa Kiba William masih tidak mau mematuhi tugas Departemen Personalia, dan ingin dirinya keluar, dan kemudian membawa sepupunya masuk. Tapi karena dia ada di sini, bagaimana dia bisa dengan mudah memindahkan dirinya? Manajer Kiba, saya benar-benar ingin tahu, jika saya tidak ingin melaporkan dan memindahkan diri, apakah Anda akan mengambil tindakan terhadap saya? Kiba William berkata dengan nada mengancam, saya menyarankan Anda untuk tidak macam-macam. Jika Anda harus menunggu sampai saya mengambil tindakan untuk menghukum Anda lebih mengerti bahwa begitu saya memutuskan untuk menghukum Anda, saya akan menghukummu sampai mati. Pada saat itu, aku pasti akan membuatmu keluar dari perusahaan,
jangankan Juan Baldwin, bahkan siapapun tidak bisa mempertahankanmu. Karena ini masalahnya, maka aku akan mempertimbangkannya. Tengzi Harimurti terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak, bangkit dan pergi. Adapun masalah membuat laporan, tunggu aku berkeliaran selama beberapa hari, dan kemudian aku akan membicarakannya. Berhenti. Kiba William berkata dengan wajah dingin, aku belum membiarkanmu pergi, tapi kamu pergi begitu saja seperti ini. Dia mengangguk ke mejanya menunjuk cangkir kopi di depannya berkata dengan arogan, kemarilah dan tuangkan secangkir kopi untuk manajer. Tengzi Harimurti memandangnya dan berkata dengan aneh, Kiba William, apakah Anda mulai melecehkan saya? Kiba William berkata dengan jijik, ada apa, Anda tidak setuju? Kamu datang untuk melapor, bukankah normal untuk menuangkan secangkir kopi untuk bosmu? Sebaiknya aku perjelas, aku menyanjungmu, dan jika aku ingin menamparmu, ini hanya idiom. Wajahnya yang arogan sangat arogan. Tengzi Harimurti hampir tertawa marah, dan berkata, itu benar, pendatang baru melapor untuk menunjukkan rasa hormat, dan menuangkan secangkir kopi untuk bosnya. Seharusnya memang begitu. Setelah mendengar ini, Kiba William memperkirakan bahwa orang ini akan melembutkan diri dan menunjukkan penghinaan. Bagus kalau kamu mengerti. Cepat dan tuangkan secangkir kopi untuk bos, lalu pergi keluar. Saat berbicara, Tengzi Harimurti telah menuangkan secangkir kopi panas dari mesin kopi, dan kemudian membawanya dengan hati-hati. Huam, kamu masih anak yang pintar. Melihat modelmu saat ini, seperti anjing pesek, Kiba William merasa nyaman dan menatap Tengzi Harimurti dengan main-main. Tetapi pada saat ini, Tengzi Harimurti membawakan secangkir kopi untuknya, dan tiba-tiba melepasnya, dan secangkir kopi panas langsung jatuh di atasnya. Kiba William sedang duduk di kursi bos, dan dia puas di sana. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia akan mengangkat tangannya untuk mengambil secangkir kopi panas itu, sebelum tangannya menempel pada cangkir kopi, semua kopi jatuh di selangkangannya. Tiba-tiba, Kiba William merasa sangat panas sehingga dia melolong mengerikan seperti babi, dan seluruh tubuhnya melompat setinggi 3 kaki seperti pegas. Ups, kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Kiba William, yang kesakitan, membungkuk dan menggosok selangkangannya dengan putus asa, merasa bahwa burung-burungnya akan dimasak. Apa yang terjadi? Manajer Kiba, ada apa denganmu? Pada saat ini, beberapa karyawan pria dan wanita bergegas ke kantor setelah mendengar berita itu. Ketika mereka melihat keadaan buruk manajer Kiba dengan putus asa menggaruk dan menggosok selangkangannya, mereka mengira manajer Kiba melakukan semacam hal mesum. Situasinya seperti ini. Tengzi Harimurti, seperti anak yang lugu dan jujur, menjelaskan kepada semua orang, saya baru saja menuangkan secangkir kopi untuk manajer Kiba, tetapi manajer Kiba menyelipkan tangannya dan secara tidak sengaja menumpahkannya ketika dia memegang cangkir kopi. Kopi jatuh dan kemudian dia membakar dirinya sendiri. Jadi begitu, tidak heran manajer Kiba menggosok dan terus menggosoknya begitu keras. Semua orang mengerti, dan menoleh, menatap manajer Kiba dengan simpati. Kiba William sangat marah, wajahnya yang gemuk memerah. Bab 576. Si cantik di tempat kerja, membagikan selebaran. Pada hari pertama Tengzi Harimurti melapor ke Departemen Penjualan, Kiba William, manajer Departemen Penjualan, mengambil cuti sakit setengah hari karena kecelakaan dan bergegas ke rumah sakit terdekat. Hubungan antara keduanya sangat dalam ketika Kiba William datang untuk bekerja di sore hari. Perintah pertama adalah pergi, suruh bajingan Kenan Harimurti itu untuk membagikan selebaran. Wakil manajer mendengarkan, dia mengecilkan lehernya dan segera keluar, melakukan apa yang dia inginkan. Semua karyawan di Departemen Penjualan tahu bahwa apa yang disebut membagikan brosur adalah metode tetap yang digunakan oleh manajer Kiba untuk menghukum orang. Di musim panas yang terik, matahari sangat terik, ada puluhan ribu iklan penjualan, dan Anda harus berjalan beberapa blok, mendistribusikannya ke sekelompok orang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jika hanya mengandalkan satu orang untuk melakukannya, dapat dibayangkan betapa sulitnya itu. Namun, ketika Tengzi Harimurti pergi dengan sekantong besar selebaran, dia menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang menikmati perlakuan seperti ini. Selain dia, ada seorang wanita cantik lainnya. Grace Ananta mengikuti jejaknya, menghentikannya di koridor, dan berkata, tunggu sebentar, aku akan keluar dan membagikan brosur penjualan, kita berdua bersama. Setelah mengatakan itu, Grace Ananta kembali ke Departemen Penjualan dan membawa tas yang berat. Grace Ananta terlihat berusia 22 atau 23 tahun. Dia mengenakan rok kantor yang didistribusikan secara seragam oleh perusahaan, kemeja putih dan rok tabung hitam. Dia memiliki sosok yang baik, memiliki pesona muda dan dinamis, dan memiliki wajah yang sangat halus. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik.
Tengzi Harimurti menemaninya, dan bertanya sambil berjalan, "Grace Ananta, saya baru saja mendengar dari karyawan lama itu bahwa tugas semacam membagikan selebaran di jalan adalah tugas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beruntung. Apakah Anda juga dilecehkan oleh manajer Kiba?" Grace Ananta tersipu setelah mendengar ini, seolah-olah dia tidak ingin menjawab topik sensitif seperti itu. Lagi pula, Kenan Harimurti hanyalah pendatang baru, jadi tidak perlu memberitahunya semua konflik dan privasi di tempat kerja. Sebenarnya, Grace Ananta memang sedang dihukum oleh Kiba William, tetapi alasan mengapa Kiba William menghukumnya adalah karena Kiba William menyukainya dan ingin membawa Grace Ananta ke tempat tidur dan menidurinya. "Kenan Harimurti, saya telah mendengar sedikit tentang Anda. Jika Anda dapat meninggalkan departemen penjualan, saya menyarankan Anda untuk pergi." Grace Ananta menatap dengan mata indah ke Tengzi Harimurti, dengan kilatan cahaya tak dikenal. Tengzi Harimurti dapat menyimpulkan bahwa Grace Ananta adalah tipe gadis yang baik hati. Sebagai rekan kerja, dia peduli pada dirinya sendiri. Tengzi Harimurti mengangguk dan berkata sambil berjalan, "Bagaimana denganmu? Karena kamu tidak bersenang-senang di departemen penjualan, mengapa kamu tidak memilih untuk pergi?" Grace Ananta sepertinya malu, sambil berjalan dia menertawakan dirinya sendiri, "Sebenarnya, saya ingin pergi, tetapi sayangnya saya tidak seperti Anda. Ketika saya pertama kali bergabung dengan perusahaan, saya diurus oleh departemen personalia. Bahkan jika saya ingin meninggalkan departemen penjualan, manajer Kiba tidak akan membiarkan saya pergi." Tengzi Harimurti tampaknya mengerti, mengangguk. Diperkirakan Kiba William benar-benar bajingan. Jika dia ingin orang lain, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Selama Kiba William ada di sana, Grace Ananta tidak akan pernah bahagia. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan keduanya tidak banyak bicara. Setelah meninggalkan perusahaan, Grace Ananta membawanya ke rumah sakit terdekat, dan di pintu rumah sakit, membagikan brosur penjualan kepada orang-orang yang masuk dan meninggalkan rumah sakit. Produk utama Smile adalah ekologi dan perawatan kesehatan, terutama makanan kesehatan dan minuman kesehatan, yang merupakan bagian terbesar dari omset perusahaan. Oleh karena itu, kelompok orang yang masuk dan keluar rumah sakit ini semuanya adalah pelanggan potensial Smile. Grace Ananta berdiri di samping gerbang di bawah terik matahari, membagikan brosur penjualan ketika dia melihat seseorang, dan melakukan tugasnya dengan jujur. Tengzi Harimurti melihat bahwa wajahnya yang cerah dengan cepat memerah oleh terik matahari, dan dia banyak berkeringat. Dia tidak bisa melihatnya, jadi dia berjalan dan menariknya di bawah naungan pohon untuk membuatnya dingin. "Jangan bekerja terlalu keras, 2 kantong besar selebaran penjualan ini, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak dapat menyelesaikannya," kata Tengzi Harimurti, membeli 2 botol minuman dingin dari toko kecil di sebelahnya, membuka satu, dan menyerahkannya padanya. Grace Ananta sedikit malu, menyesap minumannya, lalu berkata, "Jika arus orang selalu begitu deras, saya masih bisa menyelesaikan tugas dalam 1 sore. Kamu bisa istirahat di sini, aku akan terus mengirim selebaran milikmu serahkan padaku juga," kata Grace Ananta, membawa tas besar Tengzi Harimurti dan berjalan menuju gerbang. Tengzi Harimurti sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Grace Ananta ini benar-benar gadis yang jujur. Dia hanya minum sebotol minumannya sendiri, lalu dia mengambil inisiatif untuk membantu dan membagikan brosur untuk dirinya sendiri. Tengzi Harimurti melangkah ke depan, menariknya lagi, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan otak yang begitu mati? Selebaran sudah mati, orang-orang masih hidup, ketika saatnya untuk pulang kerja, buang semuanya ke tempat sampah. Mengapa tidak kembali dan melakukan pekerjaan lain?" Grace Ananta menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu berpikir terlalu sederhana, manajer Kiba akan mengirim seseorang untuk memeriksa kapan saja, dan jika situasinya ditemukan salah, dia akan menyabotase dan melakukan pemotongan gaji." Tengzi Harimurti ingin tertawa ketika mendengar ini, bukankah itu hanya mengurangi uang? Sekarang dia juga bisa berkata seperti orang kaya yang sombong, "Saya tidak ingin punya banyak lagi, aku punya lebih banyak uang." Tentu saja, kata-kata seperti ini hanya bisa disembunyikan di dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, "Karena gaji akan dipotong, maka mari kita kurangi," kata Tengzi Harimurti, dan mengambil 2 tas besar selebaran penjualan, berjalan ke tempat sampah, dan memasukkannya ke dalamnya. "Kenan Harimurti, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Wajah Grace Ananta menjadi pucat, seolah-olah Tengzi Harimurti telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Dia bergegas dan melihat ke tempat sampah yang kotor, seolah-olah dia masih berpikir harus mengeluarkan tasnya. "Jangan lihat, itu sudah sangat kotor. Bahkan jika kamu mengeluarkannya, tidak ada yang akan mengambilnya." Tengzi Harimurti menatapnya dan menasihatinya. Grace Ananta tidak punya pilihan, dan mengeluh, "Lain kali jangan lakukan ini.
Jika manajer Kiba tahu, kamu dan aku tidak akan bisa makan dan minum. Kamu mungkin tidak peduli, tapi aku berbeda darimu. Saya tidak ingin dipotong gaji oleh mereka, saya juga tidak ingin kehilangan pekerjaan saya. Saya memiliki kesulitan pribadi. Tenzhi Harimurti tidak tahu kesulitan apa yang dialami dan diperkirakan bahwa gadis itu mungkin memiliki beberapa kendala keuangan atau kesulitan lainnya. Anda dapat yakin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya yang membuang brosur penjualan. Jika manajer Kiba dan yang lainnya mengetahuinya, maka mereka akan menyalahkan saya. Saya akan menanggungnya sendiri. Tenzhi Harimurti telah melakukan persiapan mental untuk waktu yang lama. Grace Ananta menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Jingle, jingle, saat ini, telepon Grace Ananta memanggil. Grace Ananta melirik telepon, berjalan ke samping, mencengkeram telepon, dan mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut. Sebelum panggilan itu selesai, emosinya mulai hilang kendali. Dia menangis dengan sedih, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia menyeka air matanya, dan berlari ke jalan. Hei, hati-hati dengan mobil. Melihat dia berlari ke jalan dengan ceroboh dan hampir ditabrak bus, Tenzhi Harimurti sedikit ketakutan, dan dengan cepat menjatuhkan puntung rokok dan mengejarnya. Bab 577. Setan Induk Semang. Tenzhi Harimurti mengejar Grace Ananta dan memeluknya, jangan sampai dia berlarian di jalan dan tertabrak mobil, tapi Grace Ananta hanya meronta, menggelengkan kepalanya dan menangis, lepaskan aku ingin pulang. Oke, aku akan mengantarmu pulang, tenanglah, jangan panik. Tenzhi Harimurti tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi jelas bahwa alasan mengapa Grace Ananta kacau pastilah karena sesuatu yang buruk terjadi di rumah. Tenzhi Harimurti menghentikan taksi dan mengantarnya kembali ke tempat tinggalnya. Di sebuah bangunan tempat tinggal tua, Tenzhi Harimurti menemani Grace Ananta ke lantai 4 dan melihat beberapa orang memindahkan perangkat TV dan mesin cuci dari rumah satu persatu. Di ruang tamu, seorang wanita tua dengan lipstik cerah dan wajah sangar berdiri di sana dengan tangan di pinggul, menunjuk dan memerintahkan orang untuk bergerak cepat. Peralatan listrik yang dilepas semuanya adalah peralatan lama, tidak bernilai beberapa dolar sama sekali, tetapi wanita tua itu tampaknya tidak menyukainya sama sekali, dan menunjuk ke sofa di dalam ruangan, dan berkata dengan tajam, sofa yang rusak ini juga pindahkan, jangan simpan salah satu dari mereka untuk rumah mereka. Rumah yang berantakan sudah bisa digambarkan sebagai keluarga berantakan. Grace Ananta tampak cemas. Yo, Grace sudah kembali. Wanita tua itu melihat Grace Ananta, dengan seringai main-main di wajah kuda jelek itu, dan berkata, kamu kembali tepat pada waktunya, masuk dan lihatlah, ayah sampahmu tidak membayar hutang, dia ingin bunuh diri. Wanita tua itu berbicara dengan sangat kejam, Tenzhi Harimurti menatapnya beberapa kali, dan sudah mengerti di dalam hatinya bahwa wanita tua ini harus menjadi kreditur dan datang ke rumah Grace Ananta untuk meminta hutang. Ayah, ayah. Grace Ananta tidak peduli berbicara dengan wanita tua itu, dia buru-buru mendorong orang-orang keluar dari jalan, masuk dan berlari ke ruang belakang. Tenzhi Harimurti mengikutinya ke ruang belakang dan melihat seorang pria parubaya kurus berbaring di tempat tidur di ruang belakang. Tubuh bagian bawahnya mungkin lumpuh. Anggota tubuh bagian bawahnya tidak bisa bergerak dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia memejamkan matanya erat-erat saat ini, menangis dalam diam, terus menangis. Ayah, kenapa kamu tidak bisa menanggungnya? Grace Ananta menangis dan berlutut di depan tempat tidur, meraih tangan ayahnya, pergelangan tangan merah dan menyilaukan, terbungkus kain kasa bernoda darah. Tenzhi Harimurti dapat melihat bahwa ayah Grace Ananta rupanya baru saja memotong pembuluh darahnya untuk bunuh diri. Ada beberapa tetangga yang berdiri di depan tempat tidur ayah Grace, dan seorang bibi berkata dengan kasihan, Grace, beruntung kita datang ke sini tepat waktu, kalau tidak ayahmu yang malang akan dipaksa mati oleh induk semang. Benar, Nyonya Induk Semang terlalu tidak bermoral. Demi memaksa hutang, dia tidak takut disambar petir. Beberapa paman dan bibi mengucapkan kata-kata dengan marah. Tenzhi Harimurti mungkin mengerti apa yang terjadi di rumah Grace Ananta. Yang disebut Induk Semang juga tetangga dari gedung ini. Nama aslinya adalah Belinda. Dia mungkin pernah menjadi Induk Semang sebelumnya dan menghasilkan banyak uang yang tidak bermoral, jadi semua orang memanggilnya Induk Semang di belakangnya. Keterikatan antara keluarga Induk Semang dan Grace Ananta dimulai lebih dari setengah tahun yang lalu. Saat itu, Grace Ananta sedang bekerja di perusahaan, dan ayah Grace sedang mengemudikan taksi di luar. Meskipun kehidupan ayah dan anak Grace tidak terlalu kaya, mereka menjalani kehidupan yang relatif stabil. Tanpa diduga, ada keadaan yang tidak terduga. Suatu kali, ayah Grace mengalami kecelakaan keracunan alkohol karena minum anggur palsu, yang mengakibatkan kerusakan pada pusat saraf, kelumpuhan tubuh bagian bawah, dan terbaring di tempat tidur sejak saat itu.
Kecelakaan seperti itu terjadi dalam keluarga seperti Grace Ananta, tidak diragukan lagi itu adalah sambaran petir, dan setengah dari langit runtuh. Untuk mengobati penyakit ayahnya, Grace Ananta menghabiskan sedikit tabungan keluarganya, menjual taksi ayahnya, menjual perhiasan ibunya, dan meminjam uang kemana-mana. Dan tetangga gedung ini, Induk Semang, kebetulan adalah kreditur keluarga Grace. Menurut kepribadian Induk Semang, dia tidak akan meminjamkan uang kepada keluarga tetangga untuk mengatasi kesulitan, tetapi keluarga Induk Semang memiliki putra idiot yang belum pernah menemukan istri, dan Induk Semang tahu betul bahwa putri Grace bukan hanya bunga. Dia terlihat seperti batu giok, dan merupakan gadis yang baik dan penurut, sehingga masalah meminjam uang menjadi mudah untuk dinegosiasikan. Menurut niat awal Induk Semang, saat keluarga Grace dalam kesulitan, dia meminjamkan $100.000 agar keluarga Grace merespon. $100.000 yang dipinjamkan tidak dimaksudkan untuk dikembalikan oleh keluarga Grace. Selama ayah Grace Ananta mengalah, itu akan dianggap sebagai uang mahar untuk pernikahan keluarga Grace. Impian Induk Semang cukup brilian. $100.000 dapat diberikan kepada putra saya, atau putra idiot, untuk menikahi menantu perempuan yang lembut dan cantik, bisnis yang begitu murah, di mana di dunia dapat ditemukan. Tapi yang membuat Induk Semang benci adalah ayah Grace tidak melepaskan, hanya mengatakan untuk mengembalikan uang sesegera mungkin, tetapi dia tidak rela pernikahan antara dua keluarga ini. Meskipun ayah Grace lumpuh di bagian bawah tubuh, dia tidak memiliki masalah dengan otaknya. Sebagai seorang ayah, tidak peduli seberapa sulitnya, dia tidak rela merusak kebahagiaan putrinya dan menikahkannya dengan anak demensia dari keluarga Belinda. Jadi, setelah lebih dari setengah tahun, Induk Semang akhirnya memalingkan wajahnya. Mendengar para tetangga berbicara buruk tentang dirinya sendiri di ruang belakang, Induk Semang melemparkan wajah kudanya itu ke bawah dan bergegas mendekat dengan angkuh. Kalian tua bangka, mengapa kalian mengunyah lidahmu di belakang? Aku datang ke rumah Grace untuk mengambil tagihan, itu bukan urusanmu, mengapa kalian perlu ikut campur dalam urusanku? Dia menunjuk dan memarahi, kalian berani mengunyah lidahmu lagi, hati-hati aku akan memanggil saudaraku ke sini dan merobek mulutmu berkeping-keping. Beberapa tetangga ketakutan dengan penampilannya yang agresif, dan mereka masing-masing kesal untuk sementara waktu. Seorang bibi menahan napas, berdiri dan berkata, Nyonya Belinda, kami tidak berbicara buruk tentang Anda, kami tetangga hanya ingin maju dan mengatakan sesuatu yang adil. Keluarga Nona Grace sudah pada titik ini, kamu harus menunjukkan kebaikan, memberikan beberapa hari lagi waktu, dan jangan buru-buru memaksa orang lain untuk membayar hutang. Kamu mengambil semua kompor listrik di rumah keluarga ini, bagaimana mereka akan hidup? Beberapa tetangga lainnya mengikuti dan membujuk, ya, kita semua adalah tetangga, jadi mengapa Anda harus melakukan hal seperti itu? Ayah dan anak perempuan keluarga Grace biasanya memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Saat keluargamu merayakan tahun baru, ketika pipa air pecah, itu adalah Tuan Grace yang basah kuyup dalam air dan membeku, bergandengan tangan untuk membantumu memperbaiki rumahmu. Induk Semang itu tidak masuk ke dalam minyak dan garam, dan meludah seteguk air liur, dan memarahi jalan seperti tikus, apa yang kalian bicarakan, jangan lakukan ini. Jangan bicara tentang perasaan dengan wanita tua ini, berapa nilai hubungan itu? Wanita tua ini hari ini ingin memaksa hutang. Keluarga Grace tidak tahu malu. Mereka tidak membayar kembali uang yang mereka miliki, saya akan mengosongkan rumahnya terlebih dahulu. Ayah Grace menutup matanya dengan erat dan menangis. Dia tidak tahan dengan penghinaan, dan tiba-tiba berteriak, biarkan aku mati, biarkan aku mati. Jangan hentikan aku, dia akan merasa nyaman hanya jika aku mati. Ayah Grace berteriak dan kemudian berjuang untuk menjangkau, mencoba mengambil pisau yang memotong pembuluh darah kembali. Para tetangga semua ketakutan dan dengan cepat mendorongnya kembali ke tempat tidur. Grace Ananta berlutut di samping tempat tidur dan menangis. Induk Semang menyaksikan dengan dingin, dengan sinis, saya pikir akan lebih baik jika dia mati. Hal yang tidak berguna juga merupakan beban hidup. Selain membuang-buang uang, itu hanya akan menyeret putri Anda. Jika Anda bunuh diri dengan menggigit lidahmu, hanya ketika kamu mati, putrimu dapat membayar kembali uang itu. Diam kataku. Tengzi Harimurti marah dan menamparkan wajahnya dengan keras.